bagi anak dalam pembelajaran daring kali ini. Anak yang saya banggakan, langsung saja, yaitu materi IPS pada bab 2, yaitu perubahan sosial budaya bangsa Indonesia dalam menghadapi arus globalisasi. Tetap bersama Pak Heru dengan materi perilaku masyarakat akibat perubahan sosial budaya. Seperti biasa anak-anak, terlebih dahulu marilah pembelajaran kali ini kita awali dengan doa. Semoga senantiasa kita diberi semangat belajar dan selalu dikasih kesehatan, baik anak-anak, bapak ibu guru maupun keluarga semua yang ada di rumah. Doa mulai. Selesai. Terima kasih anak-anak. Langsung saja anak-anak, pada tujuan pembelajaran kali ini adalah menjelaskan perilaku masyarakat akibat perubahan sosial budaya. Dan yang kedua adalah menjelaskan contoh perubahan sosial budaya. Langsung saja anak-anak pada materi. Perilaku masyarakat akibat perubahan sosial. Adanya perubahan sosial budaya, masyarakat akan sangat berpengaruh terhadap perilaku masyarakat tersebut, baik yang memberikan dampak positif maupun yang berdampak negatif. Sebagai akibat adanya perubahan sosial budaya masyarakat, maka akan timbul perilaku masyarakat sebagai berikut. Sebelum saya lanjutkan, terlebih dahulu saya kasih contoh anak-anak. Pada waktu di rumah, anak-anak bisa kumpul bersama teman. Jangan melihat, teman itu ada yang baik dan ada yang buruk. Contoh, ngomong jorok. Ya, kalau kita terbiasa ketemu atau kumpul dengan anak yang ngomongnya jorok, maka secara perlahan-lahan tidak sengaja anak-anak akan meniru. Sebaliknya, anak-anak kalau kumpul sama anak yang ngomongnya baik, perilakunya baik, secara tidak langsung anak-anak akan mengikuti hal yang positif tersebut. Tapi pintar-pintarlah anak-anak cari teman. Anak-anak yang saya banggakan, yang pertama adalah perilaku masyarakat dari sudut pandang positif. Yang kedua, perilaku masyarakat terhadap perubahan dari sudut pandang negatif. Maaf itu anak-anak. Yang ketiga adalah sikap masyarakat terhadap pengaruh perubahan sosial budaya. Langsung saja pada pokok materi. Yang pertama adalah perilaku masyarakat dari sudut pandang positif, yaitu kemajuan ilmu pengetahuan. Anak-anak punya handphone. Kalau handphone itu digunakan dengan baik untuk belajar, untuk mencari pengalaman baru, mencari informasi yang positif, secara nggak langsung kemajuan ilmu pengetahuan itu akan muncul di dalam handphone itu, meskipun pembelajaran anak-anak di lingkungan itu kurang atau di sekolah jarang. Tapi karena anak-anak belajar lewat handphone, anak-anak pengetahuan anak bertambah terasa. Yang kedua, kebutuhan mudah terpenuhi. Kalau zaman dulu kalau mau beli singkong, ya merasakan singkong yang ada di Tanggulangin aja. Tapi sekarang anak-anak bisa merasakan singkong yang dari Pacet, singkong yang dari Malang, dan lain sebagainya, terutama singkong Madura. Yang ketiga adalah pola pikir yang lebih maju. Orang berpikir lebih maju, mikir ke depannya, tidak asal-asalan. Dalam berbuat, dia mikir A, B, C, D, dan seterusnya. Itu pola perilaku dari sudut pandang positif. Yang kedua adalah perilaku masyarakat terhadap perubahan dari sudut pandang negatif. Yang pertama adalah timbulnya masalah sosial. Anak-anak punya handphone,
Jangan bangga dengan temanmu yang tidak punya handphone. Karena temanmu yang tidak punya handphone itu akan menjadikan masalah. Akan punya masalah karena ingin mempunyai handphone. Itu kalau orang tuanya punya. Kalau tidak, hal-hal yang tidak diinginkan bisa terjadi karena itu. Jadi yang dipunyai anak-anak, jangan selalu orang lain harus tahu, biar tidak ingin memiliki. Itu. Yang kedua, timbulnya perubahan sikap hidup. Gaya hidup, sikap hidup ini berpengaruh dengan lingkungan. Karena orang ini berpakaiannya seperti ini, maka akan mengikuti. Terus timbulnya krisis masyarakat. Orang sekarang tidak seperti orang dulu. Kalau orang dulu rasa sosialnya tinggi, kalau sekarang sudah berkurang. Tutu urusanku, ya aku orang melok ngurusi. Itu yang sekarang terjadi. Terus timbulnya aksi protes dan demokrasi. Zaman dulu orang nggak berani mengejek presiden. Sekarang hampir di daerah, di desa pun mengejek presiden. Kalau zaman dulu mengejek presiden hilang zaman dulu, tapi sekarang banyak karena timbulnya aksi protes karena kebebasan. Timbulnya kenakalan remaja. Nah, ini anak-anak paling penting ini anak-anak. Jadi kita harus pintar-pintar berteman dengan siapa. Jadi biar kita tidak terpengaruh baik dalam hal miras atau dan lain-lainnya. Timbulnya kriminalitas. Kriminalitas sangat tinggi karena tuntutan ekonomi. Kalau dulu orang membunuh orang itu risih kelihatannya dan jarang dikatakan, tapi sekarang hampir tiap hari. Yang terakhir adalah timbulnya pergolakan daerah. Di tiap daerah karena otonomi daerah pergolakan akan muncul. Daerah sana bisa maju, sini nggak maju. Kenapa? Lah itu akan muncul pergolakan tersebut. Kemudian yang ketiga adalah sikap masyarakat terhadap pengaruh perubahan sosial budaya. Yang pertama adalah kelompok yang mempertahankan keharmonisan masyarakat. Artinya kelompok ini lebih mementingkan masyarakat keseluruhan, bukan kepentingan pribadi. Dan itu sangat lemah sekali dan dikatakan jarang sekali orang yang seperti itu. Selanjutnya adalah kelompok masyarakat yang menginginkan kemajuan. Artinya gimana daerah kita bisa maju, gimana kelompok kita bisa maju. Kadang-kadang menyampingkan kelompok yang lain. Nah itu yang terjadi. Itu saja materi kali ini anak-anak. Semoga bermanfaat. Kalau ada yang ditanyakan bisa japri langsung Pak Heru. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.